Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oding, CGP Rekognisi Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang penyelesaian masalah pada murid di sekolah saya dengan menerapkan segitiga restitusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Mari simak penjelasan berikut ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kegiatan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Seorang guru jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, sehingga saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam video ini, terdapat 2 contoh kasus yang dialami murid di kelas dengan segitiga restitusi sebagai solusinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Kasus pertama, Iip tertidur di kelas pada waktu diskusi mata pelajaran IPS. Sebenarnya teman-temannya sudah membangunkannya, namun Iip tidak mau bangun juga. Penyelesaian kasus tersebut adalah Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Iip. Iip sengaja Bapak memanggil Iip ke sini. Bapak kalau misalnya kemarin Bapak tegur langsung gak enak kan teman-teman. Jadi Bapak sengaja cari waktu yang tepat agar kita mungkin. Kemarin Iip tertidur di kelas pada saat mapel IPS. Kenapa? Iya Pak, mohon maaf saya ngantuk Pak. Ngantuk, baik. Tertidur di kelas pada saat jam pelajaran menurut Iip itu kesalahan apa? Iya Pak, itu kesalahan. Baik, Iip, berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Yang terpenting sekarang adalah Iip mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Iya Pak. Nah sekarang mari kita perbaiki kesalahan bersama-sama. Apakah Iip bersedia? Iya Pak. Baik. Nah, Iip melakukan tertidur di kelas itu pasti ada alasannya. Kira-kira mau nggak Iip bercerita kenapa sih sampai tertidur di kelas? Iya Pak, semalam saya bermain game online Pak. Game online ya. Dan Bapak memahami kondisi Iip pada saat itu karena ya kalau orang bermain itu biasanya suka lupa waktu. Baik, bahkan mungkin kalau Iip tidak segera menyadari bisa sampai pagi ya. Iip tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa nggak? Tahu Pak. Menurut Iip tertidur di kelas itu keyakinan apa yang sudah dipelanggar? Disiplin Pak. Disiplin, baik.
Lalu menurut ini tertidur di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Baik. Terus menurut disiplin itu penting nggak Pak? Penting Pak, karena disiplin bisa membuat saya semangat dalam belajar. Baik, terima kasih. Nah, menurut ini gambaran kelas dan kerja itu seperti apa? Saling menghormati, hadir tepat waktu, tidak ada konflik, siswa aktif dalam pembelajaran Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Pak Aib akan memperbaiki kesalahan ini? Ya Pak, saya menyesal tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas. Mulai hari ini saya akan belajar dengan giat. Saya juga akan selalu mengerjakan tugas dan tidak akan tertidur lagi Pak. Baik, terima kasih. Bapak sangat senang mendengarnya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iib. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak Guru. Saya dapat belajar tentang disiplin dan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Oding. Kasus kedua, Rina marah pada Dian yang selalu membulinya. Ia tidak dapat menahan emosi dan meluapkannya dengan kata-kata kasar. Waalaikumsalam. Baik, Rin, Bapak sengaja memanggil Rina ini. Bapak mendapat laporan dari wali kelas bahwa Rina tadi bertengkar dengan Dian. Apa betul? Iya Pak, dari saya emosi. Emosi? Kenapa emosi? Rina dibully Pak, sebagian sudah habis. Rina mau diam terus. Rina akan melawan siapapun jika orang itu menginjak-injak harga diri Rina. Bapak memahami kondisi Rina ya. Bapak pun pasti akan melakukan hal yang sama ketika berada di posisi Rina. Lalu apa yang Rina lakukan terhadap Dian? Saya marah-marah Pak, saya tarik dan lemparkan tas Dian ke depan kelas. Berarti Rina melakukan itu pasti ada alasannya. Maukah Rina bercerita? Saya tidak suka dengan sikap Dian, dia selalu membuli Rina. Dian mengganti nama panggilan Rina dengan nama Ibu Rina. Rina sangat emosi Pak, sabar itu ada batasnya. Dan hari ini kesabaran Rina sudah habis. Baik, jadi Dian itu seolah menolak Rina yang memanggil Rina dengan sebutan Ibu Rina ya, bukan Ibu Rina tapi ibunya Rina ya. Jadi ibunya Rina itu kan Yesi, berarti Dian itu memanggil Rina dengan sebutan Yesi berarti ya. Baik, Bapak memahami kondisi Rina pada saat itu. Bapak pun pasti akan melakukan hal yang sama karena tidak ada satu orang pun yang mau orang tuanya dijadikan bahan bulian. Menurut Rina, mengambil kemudian melemparkan tas Dian ke depan kelas sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Lalu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana yang sudah Rina langgar? Saling menghormati sesama teman. Lalu menurut Rina nih, saling menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Kalau memang penting, kira-kira apa yang harus Rina lakukan ketika Rina sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Baik, Rina bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia Pak. Lalu apa yang akan Rina lakukan ketika dia mau meminta maaf kepada Rina? Iya Pak, Rina akan memaafkannya dan kedepannya Rina akan lebih bersabar jika ada teman yang membuli. Rina akan melaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Tepat sekali Rina, terima kasih Rina sudah melakukan kesalahan. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa diajak diskusi dan belajar tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah saya dapat memetik pelajaran tentang bully di sekolah dan bagaimana cara menghargai sesama teman. Saya juga bisa belajar tentang bagaimana cara menghadapi bullying di sekolah. Terima kasih Pak Oding. Demikian tadi video penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.